Hai semuanya, kembali lagi di Sebold. Kabar nih kalian, semoga selalu sehat ya. Nah, kita hari ini akan membahas salah satu Nabi Agung dalam agama Konghucu. Nah, kita nih akan membahas hari lahir Nabi Konghucu pada hari ini bersama Pak Yudi. Yeay. Oke, sebelum kita masuk ke topik, kita kenalan dulu dong sama Pak Yudi. Silakan, Pak. Ya, perkenalkan sebelumnya terima salam kebajikan Weita Tung Tien. Sien Yoita. Perkenalkan nama saya Wense Yudi Brata ya dari Sekolah Setia Bakti, juga sebagai Wakil Sekretaris Bidang Kerohanian Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, juga sebagai Wakil Ketua Matakin Provinsi Jawa Barat. Wow, keren sekali ya Pak Yudi ini. Oke, selanjutnya setelah kita berkenalan dengan Pak Yudi, kita harus tahu dong siapakah Nabi Konghucu itu. Bisa dijelaskan Pak? Oke. Nabi Konghucu adalah urutan nabi penyempurna di dalam ajaran Ruciao atau agama Konghucu. Jadi sebenarnya dari sebelum Nabi Konghucu itu ada nabi-nabi sebelum Nabi Konghucu. Dari Nabi Purba sampai Raja Suci sampai ke akhir di penutup di Nabi Konghucu. Wah, Kira seperti itu. apa sih itu Ruciao Pak? Ruciao itu adalah sebutan agama Konghucu sebelum dikenal di Indonesia dengan istilah agama Konghucu. Jadi Ruciao itu adalah agama Konghucu yang pertama kali dahulu di Tiongkok. Oke. Jadi agama Konghucu hanya dikenal di Indonesia. Kalau di Tiongkok itu orang mengenalnya Ruciao. Ya, artinya agama atau ajaran bagi orang-orang yang terpelajar, ya, lembut budi pekertinya, atau berbudi pekerti luhur, serta terpelajar dan penuh dengan kebajikan. Oh, jadi bisa dibilang Ruciao ini adalah nama asli dari agama Konghucu tersebut. Betul. Ya, Pak? Oke, cukup menarik. Nah, hari ini kan beberapa hari ini kan adalah hari lahirnya Nabi Konghucu. Nah, hari ini kita akan membahas hari lahir Nabi Konghucu. Bagaimana sih terlahirnya Nabi Konghucu tersebut? Ya. Kelahiran seorang nabi biasanya ditandai dengan hal-hal yang bersifat spiritual dan sakral. Begitupun dengan Nabi Konghucu. Nabi Konghucu secara sejarah, secara historis disampaikan bahwa tercatat bahwa lahir pada tanggal 27 Pegwe 551 sebelum Masehi. Nah, kebetulan Nabi Konghucu itu sendiri adalah nabi penyempurna dalam ajaran Ruciao. Oleh karena itu, proses dalam kelahiran nabi ini banyak sekali poin-poin yang kemudian dirangkum menjadi 3 poin. Itu yang pertama adalah pertanda gaib. Seperti apa tuh? Ya, jadi gini. Ada 3 poin dalam kelahiran Nabi Konghucu. Yang pertama pertanda gaib, yang kedua penerimaan firman, dan yang ketiga penyempurnaan firman. Baik. Nah, pertanda gaib itu adalah hal-hal yang sebenarnya secara nalar tidak masuk akal, tapi ini terjadi dalam sejarah bahwa Nabi Konghucu ini awalnya adalah orang tua Nabi Konghucu ini menginginkan seorang putra, seorang anak laki-laki. Kemudian orang tuanya ini berdoa di sebuah bukit yang bernama Bukit Ni atau disebut Nikyu. Ya, setelah dia berdoa memohon rahmat Tuhan, akhirnya ibunda Nabi ini mengandung. Ya, pada saat mengandung ini ditandai dengan datangnya malaikat bintang utara. Makanya disebut pertanda gaib. Jadi malaikat bintang utara hadir menyampaikan bahwa ibunda Yan Cengcai, ibu Nabi ini, bahwa dia akan mengandung seorang putra yang Nabi. Benar saja, sejak kejadian itu begitu diperiksa ternyata ibu Yan Cengcai mengandung. Nah, setelah dia mengandung, kemudian tanda gaib yang kedua adalah datang kembali malaikat bintang utara ini bersama hewan yang sakral dalam agama Konghucu, itu cilin. Nah, kemudian dari cilin ini keluarlah sebuah kitab batu kumala yang namanya Yisu atau Gyoksu dalam bahasa Hokkien. Di mana kitab ini merupakan wahyu untuk Nabi Konghucu yang berbunyi Putrasari air suci yang akan melanjutkan Mahakara dinasti Ciu. Ya. Nah, begitu dia mendapatkan itu, kemudian Ibu Yan Cengcai mengikatkan pita merah ke tanduk si hewan suci tadi yang namanya cilin. Ya. Dan setelah itu Ibu Yan Cengcai kemudian beroleh penglihatan bahwa dia harus melahirkannya di sebuah tempat yang bernama Kongsong. Maka dicari tempat itu dan ditemukan, akhirnya dia melahirkan di situ.
Nah, pada saat kelahiran itu terdapat kisah-kisah yang dikisahkan di sana bahwa datangnya malaikat bintang utara menyorotkan cahayanya, terus 2 ekor naga mengelilingi bukit nih, ya. Lalu ada bidadari yang datang untuk memandikan sang bayi pada saat bayi lahir. Dan pada saat Nabi Kongce lahir, pada tubuhnya terdapat 49 tanda-tanda yang menakjubkan sebagai seorang nabi. Ya, di mana salah satunya di dada sang bayi tertulis Cicuo Ting Sing Fu, yang artinya yang akan membawakan damai dan tertib bagi dunia. Wah. Kira-kira seperti itu, petanda gaib. Pertanda. Iya. Yang kedua, kenapa Nabi Kongce disebut Nabi penyempurna? Dia menerima firman. Nama firmannya tadi Wahyu Gyeoksu ya, atau Yisu, kitab Batu Kumala. Dan yang terakhir itu Hongxian atau Pengsan, yaitu penyempurnaan firman. Jadi Nabi Kongce itu menulis kitabnya. Salah satu yang ditulis adalah Chun Chiu Ching. Ya. Selain dia bukan kitab-kitab lain, dia juga menulis satu kitab khusus suci, ya, yang bagian dari kitab kucing, yaitu kitab Chun Chiu. Jadi sebelum beliau wafat, dia menyempatkan merangkum semua kitab-kitab suci yang lama, serta menulis kitab suci yang namanya Chun Chiu. Jadi disebut sebagai penyempurnaan dia sebagai seorang nabi meninggalkan suatu ajaran. Wah. Kira-kira itu. Ternyata banyak kisah ya di balik kelahiran Nabi Kongce ini. Oke, tadi kan disebutkan oleh Pak Yudi, di saat tanda-tanda kelahiran Nabi Kongce ada sosok makhluk bernama Cilin. Iya. Nah, itu latar belakang Cilin ini apa, Pak? Dalam sejarah, ya, kebiasaan dan apa ya, religiusitas orang-orang Tiongkok, Cilin itu adalah salah satu hewan yang disakralkan. Sebagaimana dalam agama Ruciao atau Konghucu itu ada 4 hewan yang disakralkan. Yang pertama itu adalah Lung atau Liong, naga. Ini melambangkan yang. Jadi semua raja pasti corak pakaian, atributnya pasti naga, gitu. Yang kedua adalah burung hong atau penghuang, ya, atau dalam bahasa sehari-hari atau bahasa umumnya disebut phoenix. Oh, phoenix. Iya. Phoenix ini melambangkan yin atau perempuan. Maka biasanya kalau permaisuri itu atributnya pasti bergambar burung phoenix ini. Oh iya, saya pernah lihat. Dan yang ketiga adalah Cilin. Cilin ini melambangkan yin dan yang, di mana Cilin ini adalah satu hewan yang bentuknya seperti kuda, tetapi bersisik seperti ikan dan bertanduk tunggal, ya. Dan biasanya menurut sejarah hewan ini akan hadir kalau ada orang bijaksana yang lahir ke dunia. Dan begitupun pada saat Nabi Kongcu lahir, nah dia muncul, ya itulah bahwa akan ada orang bijaksana, ya. Dan yang terakhir adalah kura-kura. Kura-kura. Iya. Dalam tradisi Ruciao, kura-kura itu melambangkan panjang umur. Artinya, kenapa yang sekarang masih ada kok kura-kura? Ya karena paling panjang umur. Sedangkan yang lain, ya karena tidak panjang umur, dengan kasih masing-masing mungkin sampai sini sudah nggak ada. Tapi yang masih ada sampai sekarang ada kura-kura. Betul juga ya, Pak. Kan kura-kura kan dikenal oleh hewannya kan hidupnya lama. Betul. Gitu ya. Jadi itu sebagai simbol juga. Betul. Jadi ada 4 itu yang dianggap sakral, ya, yang melambangkan bagaimana prinsip yin dan yang, bagaimana manusia bisa hidup dalam kehidupan ini. Jadi empat hewan tadi. Berarti Cilin ini kalau misalkan memang didatangi oleh Cilin pada saat kelahiran, berarti orang tersebut memang akan penting bagi dunia ini gitu. Menurut sejarah seperti itu. Oh, oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi munculnya sang Cilin sebagai tanda bahwa lahirnya seorang yang bijak, yang mungkin kalau zaman sekarang disebut nabi. Ah, nabi. Iya. Ternyata ada beberapa simbol juga ya. Saya kira awalnya juga cuma Cilin doang, ternyata ada banyak, ada 4. Oke. Makanya kita bisa lihat di semua kelenteng tempat ibadah Konghucu pasti coraknya seperti itu. Kalau nggak kura-kura, Cilin, liong atau naga, burung hong atau phoenix, ya. Juga ada tambahan lain sebagai bentuk penghormatan, contoh singa atau harimau, ya, penghormatan kepada malaikat bumi, Putri Censen. Seperti itu. Oke. Kita balik kepada Nabi Kongce. Iya. Nah, Nabi Kongce ini dikenal juga memiliki banyak murid ya, Pak ya? Betul. Oke. Ada siapa saja kan murid-murid tersebut? Menurut sejarah tertulis bahwa kurang lebih ada 3.000 murid Nabi Kongce pada saat itu. Cuma ada 4 yang bijak, ya, itu murid-murid utama dari Nabi Kongce. Salah satunya yang paling pandai, yang paling cerdas adalah Ganyan atau Yen Yuan, ya.
Terus yang paling pandai berdiplomasi namanya Sekung. Atau dalam bahasa Hokkien disebut Cukong. Cukong. Iya. Lalu yang paling berbakti namanya Cese. Ya. Dan yang paling berani namanya Celu. Nah, itu 4 yang paling utama dalam murid-murid Nabi. Jadi ada yang pandai berdiplomasi, ada yang paling cerdas, ada yang paling berani, dan ada yang paling berbakti. Seperti itu. Di selain juga ya ribuan lainnya yang memang jadi murid-murid Nabi pada zaman itu. Oke, selanjutnya, tadi kan ada banyak murid-murid juga ya. Nah, setelah Nabi Kungsi wafat, peninggalan apa sajakah yang ditinggalkan oleh Nabi Kungsi? Oke. Kita bicara tentang hari kelahiran Nabi. Ya, dalam agama Ruciao atau agama Konghucu, kelahiran Nabi Konghucu ini disebut Cisengtan. Cisengtan. Iya. Cisengtan. Ya, mungkin hampir senada dengan saudara kita yang Kristen dengan istilah natalitas. Ya. Cisengtan itu berarti lahir, sama seperti natalitas itu lahir. Ya. Lalu apa sih peninggalan Nabi Konghucu itu? Banyak sekali. Ya. Nabi Konghucu meninggalkan pondasi-pondasi dari kehidupan orang-orang Tionghoa. Ya, yang notabene banyak tersebar di seluruh dunia, mulai dari sistem pemerintahan, sistem keluarga dan lain sebagainya. Tapi yang jelas peninggalan paling utama dari Nabi Konghucu adalah bagaimana bisa menjadi seorang manusia yang sempurna atau manusia seutuhnya. Dengan istilah kata memanusiakan manusia. Yang disebut dengan ajaran kebajikan. Makanya di Indonesia ini kita mengenal ada salam kebajikan. Betul. Yaitu berasal dari Konghucu. Gitu. Dan selain itu juga banyak gelar-gelar yang diterima oleh Nabi Konghucu. Yang satunya adalah Tien Semuto atau Genta Rohani Tuhan. Kenapa Nabi Konghucu disebut sebagai Genta Rohani Tuhan? Karena Nabi Konghucu dianggap sebagai genta yang memanggil umat manusia untuk mau menyebarkan kebajikan. Mau dari ras dan suku apapun tidak terpecah-pecah. Jadi artinya siapapun silakan melaksanakan kebajikan dalam hidup. Itulah sebabnya salam agama Konghucu di Indonesia dikenal dengan kata Wete Tung Tien. Hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Ya, jadi Tuhan itu nggak akan memihak siapapun. Tuhan hanya memihak tentang kebajikan. Nah, ajaran kebajikan inilah yang menjadi peninggalan besar dari Nabi Konghucu. Seperti itu. Berarti agama Konghucu ini nih mengajarkan bagaimana cara kita berperilaku sebagai orang yang baik gitu. Betul. Ya, intinya berkebajikan. Di dalam kitab Chung Yung dikatakan bahwa Tian Ming Cewe Sing, Suai Sing Cewe Tau, Siu Tau Cewe Ciao. Bahwa firman Tuhan itulah namanya watak sejati, hidup mengikuti watak sejati dinamanya menempuh jalan suci, dan bimbingan menempuh jalan suci dinamanya agama. Jadi agama Konghucu itu membimbing manusia menempuh jalan suci. Dengan keyakinan bahwa manusia lahir itu karena firman Tuhan. Membawa watak sejati yang isinya cuma 4. Ren, I, Li, Se. Cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Jadi itulah yang wajib dikembangkan oleh manusia dalam kehidupan ini. Bercinta kasih, berkebenaran, berkesusilaan, dan harus bijaksana. Kalau keempat ini sudah dilaksanakan, maka orang itu menjadi dapat dipercaya atau sin. Seperti itu. Ya, tugas hidup manusia adalah mengembangkan watak sejatinya agar hidup penuh dengan kebajikan. Kira-kira seperti itu. Oke. Ternyata lebih sangat dalam lagi ya. Oke, selanjutnya. Tadi kan sudah dijelaskan juga peninggalan-peninggalan yang beliau berikan. Nah, ada juga dong pastinya karya-karya yang beliau buat selama beliau ada di dunia ini. Nah, apa saja kah itu, Pak? Tadi saya sampaikan di awal bahwa karya utama yang dia tulis langsung adalah kitab suci Chunqiu. Dia menulis kitab Chunqiu sebagai bentuk penyempurnaan dia sebagai ya Tien Semuto. Selain dia membukukan kitab-kitab lain seperti kitab I Ching, kitab Sucing, kitab Secing, kitab Li Qi, dan terakhir kitab Chunqiu. Nah, kitab itu dibukukan sebelum beliau wafat. Ya. Dan peninggalan-peninggalan inilah yang menjadi dasar orang-orang Tionghoa di dalam menjalani kehidupan, baik dalam pemerintahan, dalam keluarga, dalam diri pribadi. Cuma satu intinya, Siusen, membina diri. Nah, itu peninggalan-peninggalan secara rohani ya. Selain itu juga ada peninggalan-peninggalan tentang bagaimana menjadi seorang manusia yang pembelajar. Jadi Nabi Konghucu juga diberi gelar Wan Se Sepiao, artinya guru agung sepanjang masa.
Jadi 500 tahun sebelum Masehi itu di Tiongkok sudah ada seorang guru agung yang punya 3.000 murid yang mengajarkan bagaimana cara belajar yang benar dan bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Seperti itu. Jadi bicara pendidikan, bicara Konghucu. Kalau orang Tionghoa, dan itu mengakar di dalam diri orang Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam pemerintahan. Berarti peninggalan-peninggalan yang Nabi Konghucu berikan bukan hanya tentang kitab saja, tapi juga perilaku-perilaku yang harus kita lakukan gitu ya Pak. Betul sekali. Karena memang prinsip di dalam ajaran Ruca itu kan memanusiakan manusia. Bagaimana bisa menjadi manusia yang baik seutuhnya, sehingga pada saat dia lahir karena firman Tuhan membawa firman-Nya, sing watak sejati, begitu dia kembali juga kepada Tuhan, itulah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tugas hidupnya. Oke. Selanjutnya, kalau kita mendengar nama Nabi Konghucu, pasti kita ada terlintas tentang Konfusius, ya Pak ya. Betul. Nah, Konfusius ini kan bisa dibilang sebagai agama juga ya Pak ya. Apakah beliau yang mendirikan itu, ataukah Konfusius itu memiliki arti yang berbeda gitu? Jadi gini ya, istilah Konfusius itu kurang lebih tahun 1500-an ya. Pada saat ada misionaris dari Barat, ya dari Eropa lah katakan, seorang bernama Matteo Ricci, Frater Matteo Ricci, itu datang ke Tiongkok mempelajari sejarah-sejarah Tiongkok. Dia melihat bahwa Nabi Konghucu ini adalah tokoh utama dalam kehidupan masyarakat di Tiongkok. Nah, kebiasaan mereka memang menyebut orang-orang itu dengan istilah apa ya, sius itu ya. Mungkin karena Nabi Konghucu adalah orang yang menjadi tokoh utamanya, maka Nabi Konghucu itu mereka menyebutnya dengan istilah Konfusius. Jadi Konfusius itu bukan nama agama, tapi nama Nabi Konghucu dalam sebutan orang-orang Eropa. Yang dimulai dari Matteo Ricci, kurang lebih abad ke-15. Seperti itu. Jadi Konfusius itu Nabi Konghucu dalam bahasa Latin, bukan agama. Bukan agama. Iya. Nah, ajaran agamanya disebut Konfusianisme. Nah, jadi memang nggak tahu seperti apa artinya. Memang orang-orang Eropa itu menyebut aliran atau agama-agama itu dengan istilah isme ya. Contoh Buddha jadi Buddhisme, Konghucu jadi Konfusianisme, Hindu jadi Hinduisme, dan lain sebagainya. Jadi itu istilah bahasa saja. Jadi Konfusius itu sendiri adalah artinya ya Nabi Konghucu gitu. Tokoh utama dalam agama Konghucu itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi Konfusius bukan agama, itu nama. Oh, nama. Iya. Seperti itu. Oke. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Yudi, Nabi Konghucu ini memiliki beberapa sifat yang baik yang harus kita jalani juga selama hidup. Nah, sifat-sifat apakah saja itu? Yang pertama itu ramah tamah. Ramah-tamah. Suka belajar, ya rendah hati. Maka ada istilah dalam agama Konghucu itu 4 bebas. Tidak kuku, tidak menonjolkan aku, ya tidak sombong, dan tidak mengiyakan atau menolak mentah-mentah suatu hal. Jadi itu harus kita pahami secara mendalam masalahnya seperti apa. Jadi hal seperti itu, sifat-sifat yang jelas ya tadi ramah tamah. Ya, kita bisa melihat dalam sejarah bahwa Nabi Konghucu itu kalau datang ke suatu daerah, dia pasti akan memberikan penghormatan dulu. Ya. Yang kedua tadi rendah hati, ya tidak sombong, dan selalu meneliti setiap perkara dalam setiap kegiatannya. Seperti itu. Bagaimana beberapa sifat ini saling terhubung agar membuat kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik, Pak? Artinya itu namanya Shushen, membina diri. Artinya gini, orang yang mau membina diri, artinya ingin menjalankan apa yang dijalankan Nabi Konghucu, dimulai dari meluruskan hati. Setelah dia bisa meluruskan hati, dia meneliti hakikat perkara. Setelah meneliti hakikat perkara, dia akan cukup pengetahuan. Ya. Dengan cukup pengetahuan, maka dia bisa akan memahami setiap masalah yang ada dalam kehidupan ini. Artinya semua kembali ke diri kita. Ada masalah yang kita temui seperti apa, teliti seperti apa. Teliti hakikatnya apa. Ya, benar salahnya seperti apa. Setelah kita tahu, kita paham, maka kita bisa meluruskan hati. Dengan hati yang lurus, maka kita bisa membina diri. Maka sifat-sifat itu yang harus kita pahami, terutama saya sebagai umat Konghucu, ya untuk bisa
hidup sesuai dengan kebajikan tadi. Oke, pesan moral apakah yang dari kisah Nabi Kongsi ini yang bisa kita dapatkan? Pesan moral ya dari Ciseng Tan ini, Ya. yang jelas Nabi Kongcu disebut Nabi Agung sepanjang masa, ya, guru agung sepanjang zaman, ya. Kelahirannya penuh dengan kesakralan, ya, kehidupannya penuh dengan kebajikan. Maka pesan moralnya untuk ya perayaan Ciseng Tan tahun 2575 ini, ya. Kenapa 2575? Tahu ya, Nabi Kongcu lahir tahun 551 sebelum Masehi. Sekarang tahun Masehi itu 2024. Ya. Maka 2024 tambah 551, maka sekarang perayaan hari lahir Nabi Kongcu yang ke 2575. Pesan moralnya adalah, atau pesan-pesan untuk Ciseng Tan ini adalah, mari sebagai manusia kita hidup melaksanakan kebajikan. Karena dengan kebajikanlah kita bisa buat damai dunia ini, kita bisa menjadikan dunia ini tentram, harmonis, dan bahagia untuk semuanya. Wih. Keren sekali ya cerita-cerita yang disampaikan oleh Pak Yudi ini. Terima kasih Pak Yudi atas waktunya sama-sama. sudah menjelaskan semua ini. Gimana nih kalian? Apakah seru perbincangan kita pada hari ini? Terima kasih juga buat sudah teman-teman yang sudah mendengar kita dari awal sampai akhir. Maaf jika kami ada salah kata. Jangan lupa klik like ya, komen dan subscribe. Selamat tinggal teman-teman. Sampai jumpa lagi di Say Bold.